Aderai atau Aderai Pak ya, yang biasa nge-gym itu. Beliau dalam satu artikel itu ada dikisahkan tentang kisah beliau. Beliau mengatakan ini, saya menikmati puncak-puncaknya karir itu di usia 40. Karir itu paling sudah mentereng betul, sudah mentok-mentoknya di usia berapa? 40. Nah makin kesini Adere nggak ya kelihatan aja memang badannya memang dia jaga betul-betul gitu kan, sekalipun usianya sudah di atas kepala 5 ya, tapi masya Allah ini mukanya jauh lebih muda dibanding kita yang jarang olahraga kan. Nah jamaah sekalian, belum mengatakan bahwa itu puncak-puncaknya karir dia itu di usia berapa? 40 tahun. Nah makin kesini makin melemah Pak, sekalipun kelihatan masih gede Pak, makanya jadi ikon BPJS Pak ya. Ya berat Pak hidup itu ya. Jadi ikon BPJS kan memang udah mulai melemah Pak, mulai melemah. Nabi itu diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40. Ya. Nah kita temukan dalam surah Al-Ahqaf misalnya, ketika Allah bercerita tentang usia 40 ini. Ini matang Pak. Jadi kalau ada orang di usia 40 tahun gak ingat pulang, gak ingat akhirat, itu untuk merubahnya agak berat betul Pak. Tapi kalau sudah nih menjelang 40, sudah mulai dekat ke masjid, mulai dekat dengan kebaikan, maka biasanya kesannya akan lebih mudah Pak untuk jadi baik. Pokoknya kalau sudah 40 ini hati-hati Pak. Kalau makin gilanya makin jadi. Kalau soleh, biasa solehnya makin jadi Pak. Ya solehnya makin jadi, itu di usia berapa? 40. Pokoknya kalau 40 masih suka ngelsi, masih suka massage. Ya di tempat-tempat yang konsep kita ini cuma massage. Gak yakin saya teman-teman sekalian masuk ke tempat massage yang mijit itu nenek-nenek 70 tahun atau masih muda Pak? Di tempat massage itu. Jawab Pak, jangan pura-pura nggak tahu itu nah Pak. Jawab Pak, dijawab. Ini bukan Jumatan ya. Alhamdulillah Ustaz, kami nggak pernah ke sana, masya Allah. Yang jawab muda berarti tahu memang ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, bukan nuduh, bukan. Kita kan sudah bisa paham bahwa orang-orang yang ada di tempat massage gak mungkin lah nenek-nenek usia 70, 80 ya Allah. Jangan kan mijit orang, dia mijit sendiri aja nggak mampu, ya kan? Nah jemaah sekalian, jangan ya, pokoknya jangan betul tergoda. Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa saat kita dalam keadaan nggak punya uang, kesempatan bermaksiat itu kecil. Tapi saat kita punya uang, itu kesempatan maksiat itu terbuka lebar Pak. Ya terbuka lebar, makanya dijaga baik-baik Pak ya, dijaga baik-baik. Nah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu diangkat menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi itu di usia 40. Itu matang usia kita Pak. Kalau sudah 40, kita masih suka dengan keburukan, itu sampai ke usia 50, 60 berat untuk berubah. Tapi kalau di usia 40 sudah mulai kenal ngaji, sudah mulai kenal dengan baca Quran, kenal dengan masjid, kenal dengan kebaikan, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi mudah insya Allah. Gitu ya. Itu targetannya 40 tahun. Nah setelah 40 tahun Allah akan kembalikan kita ke masa anak-anak. Perhatikan orang tua kita, nenek-nenek lah, kalau nggak usah jauh-jauh. Perhatikan nenek-nenek itu, kalau beli baju sukanya warna yang gelap atau warna yang cerah Pak? Cerah. Kalau kuning menyala pokoknya. Kalau merah pokoknya harus ada menyala nenekku, baru dia girang betul Pak digituin. Coba aja nanti pas Lebaran nih, kalau ketemu nenek-nenek pakai baju kuning, menyala nenekku, langsung senyum dia Pak, serius. Karena memang fitrahnya itu akan kembali seperti itu. Kita dulu, nggak usah kita dulu lah, kita punya anak nih sekarang, yang masih usia 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun lah ya udah kenal sama ayah sama bundanya. Itu rasa-rasanya kalau kita ya tinggalnya dada nangis dia Pak. Bener nggak? Pernah nyoba nggak ke anak-anak? Ayah tinggal loh ya, ayah tinggal dada, nangis dia Pak. Persis sama seperti orang tua kita saat kita lambaikan tangan dari kejauhan. Mirip Pak, mirip betul. Kita bilang nih karena kita sudah merantau atau kita rumahnya sudah pindah gitu ya, sudah keluar kota, jauh dari orang tua, kita bilang, "Nak, Adek pergi dulu ya. Assalamualaikum, dadah." Nangis dia. Kita pergi nangis dia. Coba aja tanya, nanti bapak-bapak akan merasakan itu. Ketika sudah meletakkan anaknya di pondok, ketika kita pamitan, "Ayah pergi dulu nak ya." Iya, dia nangis, kita juga nangis. Karena memang fitrahnya seperti itu Pak. Makanya kalau sama orang tua, kata Allah, wala taqul lahuma uffin. Janganlah mengatakan kepada orang tua itu. Lemah betul hatinya Pak, lembut betul. Jadi kalau sampai kita jangankan, ya berarti kalau aja boleh Ustaz. Ya maksudnya aja nggak boleh Pak, apalagi sampai ngebentak gitu ya. Apalagi sampai berkata kasar. Itu kalau sudah di usia senja, kita cuma dadahin tangan aja dia nangis Pak. Coba aja. Dan tabiatnya mirip seperti apa? Seperti anak-anak.
nggak bisa telat ditengok, ya kan, nggak bisa telat kiriman, nggak bisa dikasih hadiah yang nggak sesuai dengan hatinya, mirip betul. Nah, barang siapa yang bersabar, makanya wajar ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa rogima anfu rojulin, merugi seseorang itu, nah salah satunya apa? Man adroka abawaihi, yang ketika dia menjumpai orang tuanya sudah sepuh gitu kan, falam yadkhulal jannah, tapi keduanya tidak sempat memasukkan dia ke surga, itu rugi kata Nabi. Rasa-rasa yang aneh kalau kata Nabi, kalau dia punya dua orang tua, yang ada dua orang tua ini tidak memasukkan dia ke surga, itu aneh betul kata Nabi. Kenapa? Karena dua ini bagaikan pintu surga. Makanya ketika Utsman bin Affan itu menangis sejadi-jadinya, ini bukan karena di pemakaman, bukannya. Tapi ketika Utsman bin Affan itu ditinggal wafat oleh ibunya, apa kata Utsman ketika ditanya, kenapa kau menangisi ibu engkau? Kata Utsman bin Affan, sudah hilang, sudah. Satu pintu surga aku itu sudah hilang tuh. Jadi digambarkan bahwa ibu itu adalah salah satu dari pintu surga. Dan ayah juga sama, Pak. Bapak bertemu dengan orang tua nih. Ustaz, orang tua saya tinggal bapak, baktilah sama bapak. Ustaz, orang tua saya tinggal ibu, apalagi ibu, Pak. Apalagi ibu, bahagiakan dia jamaah sekalian. Kalau sudah meninggal itu berat sudah kita. Dulu nih, saya tuh daya tarik untuk pulang tuh bahkan bisa sampai 3 bulan, 6 bulan udah bisa balik. Sekarang tuh udah daya tariknya agak beda, Pak. Ya, 2 tahun yang lalu Umi meninggal itu udah beda. Kenapa? Ruhnya itu agak beda, Pak. Ya, ruhnya agak beda kalau udah nggak ada ibu itu. Ya, makanya usahakan betul ketika ada ibu bilang, nah adakah uangmu? Jangan bilang nggak ada. Usahain, atau juga kita kerja kan. Kalau misalnya kita hari ini belum gajian, pinjamlah ke kawan. Ibu saya minta transfer berapa? 1 juta karena ada keperluan. Transfer lah. Nanti ada keberkahan di situ. Jangan pernah berkata, Bu, kok minta terus sih Bu? Oh jangan, kalimat itu jangan, anti buat kita ini yang masih punya ibu, punya ayah. Kalau sampai ayah kita meminta sesuatu terus kemudian kita ngeluh, jangan ya. Nabi itu pernah diadukan oleh sahabat. Jadi sahabat itu ngadu kepada Nabi maksudnya. Ya Rasulullah, ya aku punya ayah. Terus dia tuh suka datang ke rumah, apa aja diambilin Pak. Ya, apa aja diambilin, kata Nabi, apa yang diambil? Makanan, ya kadang uang, kadang. Kalau mungkin gambaran kita hari ini, Pak, mungkin Magicom aja bawa pulang, ya. Ini apa nih, kulkas baru nih, bawa pulang gitu kan. TV baru nih, bawa pulang gitu ya. Nah, kata Nabi, terus engkau nggak ridho? Bukan gitu, wahai Rasul. Aku punya istri. Aku punya istri. Ternyata tabiat-tabiat takut istri juga sudah ada di zaman Nabi, Pak, ya. Nah, aku ini ada istri, ada anak, wahai Rasul. Masa dia tiap pulang ada yang dibawa? Nah, apa kata Nabi? Nabi nggak belain si pemuda ini. Nabi justru mengatakan, anta wa maluka li abika, bahwa dirimu dan juga hartamu itu punya orang tuamu. Paham nggak maksudnya? Bahwa kamu itu sebenarnya beserta hartamu itu adalah milik orang tuamu. Maksudnya adalah, kalaupun engkau memberikan semua hartamu itu tidak cukup mampu untuk mengganti kebaikan orang tuamu. Jadi kalau orang tua kita datang ke rumah, minta apapun kasih, Pak. Minta mobil, Ustaz, nah itu dipertimbangkan ya. Nah, kalau minta mobil ya, atau motor mungkin ya, kita diskusi dulu panjang dengan istri masalahnya kan. Nah, jamaah sekalian, intinya kalau orang tua kita datang, nah adakah ada kasih. Nah ini toples ini masih ada isinya, bawa pulang, boleh Pak, bawa aja Pak. Begitu Pak. Ya Allah juga tinggal kita beli lagi gitu ya. Mungkin orang tua kita bisa kita beliin yang baru, tapi namanya orang tua, dia kembali seperti anak-anak. Tahu datang ke rumah ngelihat pot bunga nih, cakep nak, ya Allah potnya beli di mana? Ada pasar baru. Boleh dibawa pulang nggak? Bawa aja ya, nanti biar adik beli lagi. Pokoknya bahagiain. Nyesel nanti kalau sudah meninggal, kita nggak sempat memberikan apa yang dia minta, tuh nyesel. Sekalipun kita bisa beli aja yang baru sebenarnya. Nanti adik beliin ya, enggak, bapak bawa yang ini aja, bawa sudah Pak, nggak apa-apa, bawa aja. Ya. Nah kecuali apa? Nah BPKB-nya ada. Nah ini agak berat sudah. Ya, BPKB motor, surat tanah. Waduh, ini jangan gitu, itu juga diambil Pak. Itu tabungan kami gitu. Yang ngobrol dengan bahasa yang baik. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada intinya bahwa Allah menciptakan bulan itu supaya menjadikan apa? Pelajaran buat kita tentang singkatnya perjalanan hidup kita di dunia. Dan sekaligus diperingati terus tiap malam nih, kalian sadar nggak nih, kalian tuh paling cuma 60-70 tahun. Ya kalau sampai, kalau enggak ya udah, namanya juga umur Pak ya. Kadang ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang lebih sedikit aja, wa aqalluhum mayazuju dzalik, dan sedikit kata Nabi yang bisa sampai atau bahkan melampaui itu. Maka dari itu, mumpung masih hidup nih, ya mumpung masih hidup, semua kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Semua keburukan yang bisa kita tinggalin, tinggalin. Apa kata Ali bin Abi Thalib?
nikmatnya dalam bermaksiat itu ada kesudahannya. Ya, ada kesudahannya. Tapi ya, lelahnya dalam ketaatan itu, buahnya itu tidak ada kesudahannya. Lain kalau misalnya ada orang yang senang zina, naudzubillah ya, ada orang yang senang betul sama zina. Itu mungkin happy-nya happy 5 menit aja, Pak. Karena tergorong nafsu itu kan, akhirnya nafsunya diubun-ubun, kemudian dia melakukan perzinahan, paling kuat berapa lama sih? Ternyata dia menemukan kenikmatan bertahun-tahun seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalam liang lahat, selesai semuanya, tinggal menikmati apa? Siksanya sampai nanti hari kiamat. Dan itu belum disiksa di neraka, belum. Masuk lagi ke neraka dengan siksaan yang pedih seperti itu. Kebayang nggak? Nah, sedangkan penderitaan kita nih untuk tidak makan makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, menjaga diri dari hal-hal yang haram gitu kan. Mungkin kayaknya menderita betul gitu. Bahkan kita ninggalin zina aja sampai ya Allah berat betul Ustaz. Saya ninggalin judol aja berat betul di awal-awal, nggak apa-apa. Tapi beratnya dalam melakukan ketaatan itu buahnya nggak ada kesudahannya. Di alam kubur dapat kebaikan, nanti di padang mahsyar dapat kebaikan, nanti ketika ditimbang banyak kebaikannya, bahkan nanti masuk ke surga yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Jadi sabarin aja dulu Pak, sabarin. Nah, lalu kemudian selanjutnya sebelum nanti besok adalah pertemuan terakhir akan kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan terlanjur cinta, cintanya sederas hujan, namun kita lebih memilih untuk berteduh, itu maksudnya apa nanti akan kita simpulkan di esok hari insyaallah. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, Allah saking cintanya kepada kita nih, kepada orang-orang beriman, kepada para hamba-hambanya itu, Allah itu terkesan pelit ketika memberikan catatan keburukan, dan Allah itu murah betul dan maha pemurah ketika memberikan catatan kebaikan. Nih, Mbak. Kalau ada orang, kata Allah dalam hadis qudsi, ada orang berniat melakukan kebaikan, nggak sempat dikerjain, tetap dapat pahala satu kebaikan. Idza hamma 'abdi bihasanatin, kalau ada seorang hambaku berniat kuat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi terhalang, nggak sempat, terlupa atau mungkin terlewat, belum sempat dilakukan nih kebaikannya. Faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat, catatkan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Itu baru niat kebaikan. Tapi ingat, hamma itu di atasnya niat ya mas kalian. Hamma itu di atasnya niat. Jadi cita-cita. Kayak bapak pengen tahajud. Ya Allah, saya pengen tahajud. Dan itu sudah diucapkan dari tahun yang lalu, ya. Sampai tahun ini belum juga terlaksana, ya. Nah itu bukan niat namanya, ya. Bukan himmah, bukan cita-cita, cuman baru kepengenan aja pak. Ya, karena kan ada keinginan, ada niat, ada cita-cita. Nah ini himmah itu di atasnya. Bapak sudah ngidupin alarm, bilang ke istri gitu kan, Dek, nanti kalau ada bangun duluan, bangunin ayah ya. Beb, kalau kamu bangun duluan, bangunin ayang ya. Iya gitu. Dan dua-duanya tidur. Nah bangun-bangun, Masya Allah, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah kau bangunkan di sepertiga malam. Dilihat jam 9. Ya, 9 pagi Pak. Itu bukan tahajud, tapi takajud memang ya. Takajud memang. Nah, tapi sudah dapat kebaikan belum? Sudah. Karena alarmnya sudah bunyi, anak-anak sudah dipesenin, istri juga sudah dipesenin. Nah kalau kelewat dapat satu kebaikan. Wa in amilaha, tapi kalau niatan kebaikannya beneran dilaksanain, nah ini bedanya Pak. Faktubuha bi'ashri amthaliha, catatkan baginya 10 kebaikan. Kata malaikat, cukup nggak ya Allah? Jangan. Ila sab'i mi'ati di'fin, dan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Saya wasiat buat teman-teman sekalian yang belum kirimin THR buat orang tuanya, niatin di sekarang, ya Allah, pulang dari sini saya mengirim THR buat ayah bunda. Atau ya Allah, nanti nih tanggal 28 saya akan kirimin THR buat ayah bunda. Itu udah ada catatannya sekarang. Sudah ada. Satu kebaikan yang sempurna. Kalau dilaksanain nanti tanggal 28-nya atau tanggal 29-nya, itu lipat gandanya bukan cuma 10, tapi sampai 700 kali lipat. Bukan cuma dadakan. Pas ketemu, Bu ini buat THR, enggak. Diniatin aja dulu dari sekarang supaya dapat niatan 1, dan kalau dikerjakan itu bisa 10 sampai dengan 700 kali lipat gitu ya. Diniatin aja dulu Pak, diniatin. Nah, lalu kemudian Allah tuh pelit banget kalau ngasih catatan dosa Pak. Pelit betul Pak. Tanda kutip Pak ya. Wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin, kalau ada seorang hambaku berniat melakukan satu keburukan. Falam ya'malha, akan tetapi dia menahan untuk tidak melakukannya. Faktubuha lahu hasanah, wahai malaikat tetap catatkan untuknya satu kebaikan. Kebayang nggak? Kita bercita-cita, saya niat misalnya malam-malam mau judi online, ya mau judi online, udah ngidupin alarm tuh Pak, jam 2, bangun dia kan mau tahajud Pak ya, mau judi online, bangun jam 2, pas dilihat udah megang HP, udah pasang aplikasi gitu kan, diinget-inget gitu,
nggak usah lah, buruk ini. Nah, nggak jadi itu Pak, nggak jadi. Allah bilang apa? Catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Kebayang nggak? Kebaikan yang sempurna. Wa in amilah, kalau ternyata dikerjain Pak, tetap juga judi online malam-malam jam 2 tuh. Walaupun kalah, pasti kalah, memang dodol. Memang kalau sampai ada yang berkeyakinan bahwa dengan apa? Judi online bisa kayak itu memang parah, memang udah somplak kotaknya itu ya. Perlu dirukyah memang ya. Kalau teman-teman punya kenalan yang kayak gitu modelnya, datang ke sini, suruh rukyah. Parah sudah itu otaknya. Nah, jamaah sekalian dari Allah, dikerjain dan dia kalah memang. Dapat satu apa? Keburukan. Biasanya kalau orang kalah tuh nyesel apa bersyukur, Pak? Jarang bersyukur, nyesel. Kenapa nyesel? Karena kalah. Coba kalau menang, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Sangkanya ya. Nah, jamaah sekalian, kalau ternyata setelah main tadi dia menyesal, ya Allah, saya menyesal betul udah jatuh ke dalam keburukan. Maafkan saya. Famhuha, wahai para malaikat, hapuskan catatannya. Kebayang nggak? Kita niat keburukan belum dicatat. Kalaupun ternyata dilakukan cuma satu keburukannya, kalau ditobati dihapus. Tapi kalau ternyata kita berniat melakukan keburukan dan kita sengaja untuk tidak melakukannya, maka dapat satu kebaikan yang sempurna. Tapi jangan juga punya niatan nanti pulang Idul Fitri, gitu ya. Setelah sholat kusikat memang sendal yang bagus. Nah, pas sudah keluar nggak jadi deh. Itu namanya ngeprank malaikat maut, Pak. Ya, Bapak kalau berani gitu aja, coba aja. Paling dicabut nyawanya separuh sama malaikat Israel ya kalau mau ya, makanya nggak usah niatin melakukan keburukan, nanti mau zina ternyata enggak, gitu ngeprank namanya ya, bukan gitu maksudnya. Bapak udah ngebet banget pengen melakukan keburukan terus ditahan, pengen belok nih ke pijat plus gitu kan, mau belok nggak jadi, istri di rumah juga sama gitu kan, bahkan lebih baik dan berpahala lagi gitu. Nggak jadi, padahal di tempat itu kelewat aja hari-hari Pak, nggak jadi. Nah, maka selama Bapak lewat itu dihitung sebagai orang yang melakukan kebaikan, dapat pahala, tapi jangan diniatin. Abis ini Ustaz menginspirasi sekali nih ya, pokoknya abis ini niat pengen mampir tempat massage. Iya, kalau Bapak bisa lewat. Kalau ternyata mampir, pas lagi juga baru dipijit, dicabut nyawanya di situ. Di mana sih Bapak meninggal? Di tempat massage. Coba, masa saya tuh nggak berani pijit-pijit tempat kayak gitu. Atau misalnya datang ke tempat-tempatnya seperti itu, jamaah nggak mungkin husnudon sama saya kan? Itu Ustaz di mana meninggalnya? Di tempat massage, mungkin lagi dakwah. Bodoh. Ada yang berani husnudon kayak gitu ke saya? Gak usah jawab Pak, gue aja nggak meyakinkan memang ya. Pasti Ustadin gitu Pak. Paham ya? Jadi jangan, nggak usah punya niat untuk mampir ke sana. Yang jelas kalau kita berniat melakukan keburukan dan kita tahan untuk tidak melakukan, dapat satu kebaikan. Kalaupun ternyata tetap dilakukan dan ternyata menyesal setelah itu, tetap Allah minta kepada para malaikat untuk menghapuskan kesalahan itu. Intinya Allah itu baik betul, maha pemurah kalau memberikan catatan kebaikan pahala, tapi Allah itu terkesan dalam tanda kutip pelit ketika memberikan catatan dosa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Makanya wajar kalau Imam Ghazali mengatakan, heran kalau ada orang sampai masuk neraka itu gitu ya. Sampai heran kok bisa-bisanya masuk neraka, padahal pintu kebaikan dibuka sebanyak-banyaknya, pintu keburukan itu ditutup sesempit-sempitnya gitu ya. Bapak kalau melakukan kebaikan itu terang-terangan nyantai aja Pak. Tapi kalau melakukan keburukan ada nggak yang terang-terangan? Enggak. Rencananya juga harus diam-diam ya, perginya juga dengan penuh perasaan tegang dan seterusnya, nggak leluasa. Maka dari itu mudah-mudahan di yang sederhana ini kembali mengingatkan kita bahwa Allah itu sayang betul sama kita. Diciptakan bulan buat ngingetin kita bahwa hidup kita itu sebentar. Dan Allah juga begitu pelit memberikan catatan keburukan dan begitu murah dan maha pemurah ketika memberikan catatan kebaikan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini yang bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan juga buat saya. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.